Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas bagaimana cara membuat smart art pada Microsoft PowerPoint. Apa itu smart art? Smart art merupakan suatu grafis yang menampilkan kumpulan isi dari suatu kategori. Contoh dari smart art adalah seperti berikut ini. Baik, langsung saja kita mulai. Silakan buat dokumen baru. Saya sudah membuat lembar kerja baru. Langkah pertama untuk membuat smart art, klik insert. Kemudian cari smart art, lalu klik. Pada kategori ini kita bisa memilih jenis grafik yang kita inginkan. Pada sebelah kiri ini adalah kategori dari grafik atau smart art. Yang dipilih ada all, berarti menampilkan semua jenis grafik yang ada di Microsoft PowerPoint. Kemudian ada list untuk menampilkan daftar item. Kemudian ada proses untuk menampilkan urutan proses. Lalu ada cycle untuk menampilkan siklus. Kemudian hierarki untuk membuat bagan. Kemudian relationship untuk membuat grafik hubungan antar data. Lalu ada matrix, piramida. Kemudian picture ini hampir sama dengan list, bedanya di dalam picture ini kita bisa menginsertkan gambar. Lalu di office.com ini mungkin grafik ini yang sering dipakai di situs resminya office.com. Koreksi kalau saya salah. Untuk yang pertama kita akan buat yang sering digunakan yaitu di cycle. Kita akan buat ini seperti contoh saya sebelumnya. Secara default akan ada tampilan seperti ini kalau kita memilih cycle. Yang perlu dipahami adalah kita harus mengenal anatomi dari smart art itu sendiri. Bagian utama untuk menampilkan judul kategori ini disebut dengan parent. Kemudian untuk subnya yang akan kita isikan data dari kategori ini dinamakan dengan child. Untuk mengisikan data ke dalam grafik ini caranya ada dua. Yang pertama kita klik di salah satu bagian yang akan kita isikan teksnya, misalnya di sini. Atau kita juga bisa mengganti teksnya dari kotak ini, type your text here. Misalkan di grafik ini akan saya isikan bagian-bagian dari hardware itu apa saja. Klik di parentnya, kita tuliskan judulnya yaitu hardware. Kemudian isikan di chart. Misalkan kita ingin menambahi item dari hardware ini, yaitu akan kita tambahkan printer. Berarti kita harus menambahkan satu lagi lingkaran child. Caranya klik pada hardware, kemudian klik kanan, lalu add shape. Pilih add shape below, maka akan muncul satu lingkaran baru. Kita isikan. Selain kita juga bisa menambahkan shape pada parent, kita juga bisa menambahkan pada cat. Walaupun nanti pada kasus ini kita menggunakan smart art ini, ketika kita melakukan penambahan add shape after misalnya, maka hasilnya sama saja ketika kita menambahkan shape pada parent. Ini tadi add shape after.
Kita tambahkan add shape before, itu juga sama saja. Kalau baik, saya undo. Nah, itu tadi cara untuk menambahkan teks dan juga menambahkan shape atau bagian dari Smart Art. Berikutnya, kita akan mencoba untuk mengubah warna dari Smart Art ini. Caranya klik design. Lalu di sini ada change color. Kalau change color di sini kita memilih berdasarkan warna yang sudah ada. Jadi sudah ada template warnanya, kita tinggal pilih. Kalau misalnya kita ingin mengubah warnanya secara individual, tinggal klik shape yang ingin kita ubah warnanya. Misalnya di sini kita ingin ubah dengan warna lain. Klik format. Kemudian shape fill, ini untuk mengganti warna dalam. Misalnya saya ganti dengan warna hitam. Kemudian di bawahnya ada shape outline untuk mengganti outline atau warna garis luar dari shape ini. Misalkan saya ganti hijau. Kalau kurang kelihatan berarti weight-nya kita tambah. Seperti ini. Kita kembali lagi ke desain. Di sini ada visual style. Kalau kita coba satu persatu jadinya seperti ini. Smart Art kita efeknya seperti 3 dimensi. Berikutnya kita akan menambahkan animasi. Klik animation, lalu pilih salah satu, misalnya fly in. Kita bisa mengcustom jenis atau arah animasinya melalui effect options. Tanda panah-panah ini menunjukkan arah dari mana animasi kita muncul. From bottom berarti muncul dari bawah. Kalau kita ganti from top, berarti nanti munculnya dari atas. Lalu di bawah ini ada sequence. Kita bisa mengatur urutan animasinya muncul untuk seluruh Smart Art ini atau muncul satu persatu. Kita coba saja. Kalau as one object jadinya seperti ini. Lalu all at once hampir sama, tapi turunnya tadi satu persatu. Jadi saya ulangi, as one object. Kalau all at once, nah turunnya hampir satu persatu, maksudnya tidak semuanya bareng. Lalu ada one by one, turun satu persatu mulai dari parent-nya, baru diikuti child. Lalu level at once, yang turun parent-nya dulu, kemudian yang child turun secara bersamaan. Lalu yang terakhir level one by one, turun satu persatu mulai dari parent kemudian diikuti child-nya satu persatu. Kita preview. Baik, kita coba lagi untuk membuat Smart Art yang lain. New slide, kemudian insert, Smart Art. Kita coba menambahkan picture. Kita pilih salah satu kategori, misalkan ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar pada shape atau bagian yang ada icon gambar seperti ini. Caranya, klik. Nanti akan secara otomatis muncul jendela seperti ini. Kemudian pilih from file untuk menginsertkan gambar dari komputer atau laptop kita. Kemudian cari direktori gambar yang akan kita gunakan. Misalkan saya ingin membuat list untuk Pancasila. Di sila pertama menggunakan ini. Lalu sila kedua untuk menambahkan item baru, klik kanan, add shape,
kemudian add shape after untuk menambahkan setelah slide yang kita seleksi. Misalkan ini untuk sila kelima. Lalu sila keempat berarti ada di sela-sela di sini, klik kanan, add shape before. Lalu kita pilih sila keempat untuk ikonnya. Untuk menggeser grafik, seleksi terlebih dahulu grafik kita, kemudian ada area seleksi seperti ini, klik dan tahan lalu geser ke arah yang kita inginkan. Untuk mengubah ukurannya, di sini ada node, klik dan tahan salah satu node, kemudian geser ke arah dalam untuk mengecilkan ukuran dan geser ke arah luar untuk membesarkan ukuran. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke contoh smart art yang lain buat slide baru. Kemudian insert smart art lalu hierarki. Kita pilih yang ini lalu klik OK. Nah, ini adalah smart art untuk menggambar bagan atau hierarki. Yang perlu diperhatikan di sini adalah komponennya, yaitu ada parent dan juga child. Parent ini adalah bagan yang memiliki cabang. Paling atas sendiri ini adalah top parent karena di atasnya itu tidak ada parent lagi, jadi ini parent teratas. Kemudian di bawah-bawahnya ini adalah child. Child bisa berperan sebagai parent jika child ini memiliki child lain. Nah, kita akan mencoba menambahkan child baru pada salah satu bagan. Kita akan coba satu persatu menunya. Kita mulai dari top child, klik kanan, kemudian add shape. Kemudian kalau kita coba tambahkan add shape after, akan ditambahkan child baru namun tidak segaris dengan parentnya ini. Kita coba lagi, klik kanan, add shape, kemudian add shape before. Sama, kalau before menambahkan parent, sama seperti sebelumnya, kalau add shape before berarti menambahkan child di luar garis dari parent, tapi di sebelah kiri untuk before. Kalau yang kanan ini add shape after. Lalu selanjutnya klik kanan, add shape, lalu add shape above. Nah, ini menambahkan parent di atas parent yang baru saja kita tambahkan tadi. Jadi di atas ini. Saya hapus supaya tidak membingungkan. Kemudian kita coba yang lain lagi, add shape below. Kalau below berarti menambahkan child berada di posisi bawah sendiri ini. Lalu klik kanan, add shape, assistance, menambahkan child tepat di bawah parent, namun posisinya di kiri kanan. Lalu di sini ada asisten ini posisinya kiri kanan, seperti ini. Kita bisa menambahkan shape juga, misalnya add shape after, berarti posisinya juga asisten, tapi dia berada di setelahnya asisten yang kita tambahkan tadi. Dan seterusnya. Lalu pada child kita juga bisa menambahkan item atau komponen. Untuk menambahkan child baru, pilih add shape below seperti ini. Dan pilihan yang lainnya ini hampir sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Silakan dieksplor sendiri. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.